Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Apa kabar sahabat tutor semuanya? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat tutor masih semangat? Kali ini kita akan memasuki sesi ke-5, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang keputusan investasi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana risiko dalam investasi. Sahabat tutor, sebelum kita memulai mata kuliah ini, marilah kita membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar mata kuliah kita dan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Oke sahabat tutor, tanpa kita mau memperpanjang lagi tentang bagaimana investasi dan resikonya, mari kita cekidot ke dalam materi resiko dalam investasi. Mungkin sahabat tutor sudah tahu apa itu resiko. Sudah sering mendengar kata-kata resiko. Namun perlu kita rujuk dari suatu rangkaian dari pembelajaran manajemen keuangan. Kita harus pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah risiko dalam investasi. Sahabat tutor, pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana kita mengambil keputusan investasi berdasarkan keuntungan yang baik, keuntungan yang memberikan feedback yang tinggi kepada perusahaan kita, maka itu yang kita ambil. Namun, apa hal yang terjadi setiap keuntungan, setiap perjalanan atas keputusan investasi, tentu kita akan menghadapi yang namanya risiko. Baik itu risiko rendah, menengah, maupun risiko tinggi. Namun, apa saja risiko yang akan kita hadapi ketika kita melakukan investasi?
Namun sebelum kita bicara tentang apa-apa saja, kita bisa mengetahui apa sih konsep dari risiko. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi hal-hal yang tidak mendukung, menghambat suatu proses investasi ini adalah risiko. Nah, risiko ini berdampak bisa memberikan kerugian kepada perusahaan kita ataupun bisa memberikan satu hambatan-hambatan yang mana tujuan kita yang ingin kita capai bisa terkendala. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini yang kita sebut dengan risiko. Risiko juga merupakan ketidakpastian dalam memperoleh suatu harapan yang tidak sesuai dengan standar yang kita tentukan. Jadi ini juga merupakan risiko. Jadi suatu pertemuan kita yang keempat kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mendapat keuntungan, bagaimana menilai satu proyek yang memiliki keuntungan yang besar. Namun sebelum kita mendapatkan satu keuntungan, tentunya kita ada yang namanya menjalankan operasional untuk mendapat keuntungan tersebut. Nah, dalam perjalanan kita menyelesaikan proyek atau menjalankan operasional proyek tersebut, tentu ada resiko yang kita hadapi sebelum endingnya kita mendapatkan profit ataupun loss. Di antara kita menuju kepada ending untuk penyelesaian suatu proyek, tentunya kita memiliki target. Target kita inilah yang kita menjadikan sebagai standar nilai untuk yang akan kita capai dalam menjalankan suatu investasi. Nah, jika standar ini atau nilai yang kita dapat di atas standar, maka kita mendapati profit yang tinggi. Namun sebaliknya, jika nilai kita dapatkan di bawah standar ataupun lebih tidak mencapai standar yang telah kita tentukan, maka ini yang dinamakan kerugian atau risiko-risiko yang kita hadapi. Oke. Terus metode-metode dalam menilai profitabilitas investasi atau risiko, itu ada metode-metodenya, sahabat tutor. Jadi kita bisa menyimpulkan risiko adalah suatu hal yang kita harapkan. Suatu hal yang kita harapkan tetapi tidak bisa kita capai. Jadi hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang tidak bisa kita capai, ini adalah risiko yang akan kita hadapi. Kriteria-kriterianya seperti apa? Yang pertama itu kriteria dalam risiko itu certainty, adalah suatu keadaan di masa yang akan datang yang bisa kita ketahui dengan pasti sebelumnya. Jadi ini adalah risiko yang bisa kita prediksi, sahabat tutor. Ini diakibatkan dari pengalaman kita, sudah kita ketahui. Jadi kita sudah tahu, oh ini satu proyek ini risiko yang kita hadapi kan seperti ini. Jadi certainty ini kita berdasarkan risiko, berdasarkan pengalaman. Pengalaman kita yang menentukan apa-apa saja risiko yang kita hadapi. Yang kemudian kriteria dari risiko itu uncertainty. Ini merupakan keadaan di mana ada beberapa alternatif keputusan yang harus diambil, tetapi pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman untuk pengambilan keputusan dari beberapa alternatif keputusan yang ada. Maksudnya adalah, di sini orang yang memutuskan dalam pengambil risiko itu tidak memiliki kompetensi dan capability di dalam bidang tersebut. Sehingga ini juga menjadi suatu risiko kerugian kepada investasi yang akan kita tanam. Nah, jadi orang-orang yang orang-orang tersebut itu dalam mengambil keputusan itu mereka tidak punya kompetensi. Jadi ada juga faktor orangnya. Yang tadi adalah faktor di mana keadaan di masa yang akan datang yang bisa kita ketahui dengan pasti sebelumnya. Jadi kita punya pengalaman yang seperti ini dulunya, jadi akan jadi seperti ini. Jadi kalau yang uncertain ini orang-orang itu tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan
di dalam risiko yang mereka hadapi. Jadi uncertainty. Kemudian adalah kriteria under risk. Under risk adalah suatu keadaan di mana ada beberapa alternatif keputusan yang dipilih atau diambil, di mana orang yang mengambil keputusan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan dalam memilih alternatif. Nah, disinilah kita mempercayakan satu bidang proyek atau investasi kepada orang yang paham terhadap investasi dan bagaimana menjalankannya. Nah, di sini ini adalah kriteria risiko dalam under risk. Nah, jadi sahabat tutor bisa memilah kriteria risiko ini berdasarkan 3 keadaan, di mana sahabat tutor bisa melihat, oh ini orang yang paham terhadap pekerjaan ini, maka itu risikonya under risk. Itu risiko rendah kalau dia paham terhadap satu proyek yang dia kerjakan. Tapi jika kita menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak punya kompetensi terhadap risiko tersebut, tidak memahami bagaimana menjalankan satu investasi dalam bidang tersebut, maka ini adalah risiko uncertainty. Ini sangat berisiko tinggi. Jadi kita menyerahkan satu investasi kepada orang yang bukan ahlinya, ini merupakan kehancuran, sahabat tutor. Namun yang paling aman adalah certainty. Certainty orang yang bisa paham risiko apa yang akan mereka hadapi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, ini sangat jarang terjadi ya, sahabat tutor, karena setiap risiko, setiap keadaan itu pasti berbeda-beda. Walaupun biasanya pekerjaannya sama, tapi karena keadaan yang berbeda, itu pasti risikonya bervariasi. Jadi hal yang paling relevan untuk kita dalam menilai suatu risiko adalah under risk, di mana kita harus mempercayakan suatu keputusan kepada orang yang paham terhadap proyek yang mau kita investasikan, yang paham terhadap bagaimana mencari solusi terhadap suatu risiko dan memutuskan alternatif keputusan yang tepat. Nah, di dalam suatu risiko, kita juga akan yang namanya menghadapi risiko dari operasional. Jadi, risiko operasional kas ini adalah perubahan penjualan yang kecil akan mempengaruhi laba operasi cukup besar. Penyebabnya adalah faktor operating leverage. Nah, jadi ini adalah risiko lebih kepada penjualan, bagaimana kita mengelola kas kita agar tidak terlalu terlalu besar atau juga tidak terlalu kecil, di mana kas yang kita ini cukup untuk bermanfaat di dalam memperoleh suatu kegiatan yang menghasilkan laba. Jadi kita harus sesuaikan, jangan sampai kita kas terlalu besar tapi kita takut dalam memproduksi. Jadi resiko-resiko di dalam menjalankan suatu bidang atau suatu pekerjaan tentu ada. Nah, tapi jangan sampai kita takut terhadap resiko tersebut sehingga kita tidak mau menjalankan pekerjaan atau menjalankan investasi. Kita harus tetap menjalankan investasi agar operasional pekerjaan tetap berjalan supaya kita dapat memperoleh laba. Karena kas yang terlalu besar juga akan memberikan risiko terhadap perusahaan. Karena kenapa? Karena kalau kas terlalu besar, kita tidak menjalankan usaha, maka biaya-biaya lain tetap timbul. Sehingga akan memberikan kerugian. Yang kemudian adalah operating leverage, menunjukkan penggunaan aktiva yang menimbulkan biaya tetap. Nah, ini saya bilang risiko kas, operasional kas. Jalan nggak jalan suatu perusahaan, tentu ada biaya yang akan kita keluarkan, yaitu fixed cost atau kas biaya tetap. Seperti contohnya, suatu perusahaan memiliki gudang. Dijual atau tidak barang yang ada dalam gudang tersebut, tetap akan menimbulkan biaya. Contohnya, jika gudang itu disewa, maka kita harus bayar sewa gudang. Jika gudang itu membutuhkan keamanan, maka keamanannya perlu kita bayar juga. Listriknya juga. Jadi ada biaya tetap yang timbul. Mau tidak mau, di dalam operasional, itu juga ada yang namanya risiko. Jadi untuk
memitigasi atau meminimalisir risiko itu, maka kita tetap harus menjalankan suatu pekerjaan, yaitu di mana pekerjaan itu akan menghasilkan laba. Oke. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan pernah berubah walaupun produktivitas kita tinggi maupun rendah. Maka dari itu, untuk meminimalisasi biaya tetap ini adalah sebagai standar dari menangani suatu resiko. Jadi jika kita perusahaan yang tidak berjalan, maka resiko yang kita hadapi apa? Biaya tetap, fixed cost yang akan muncul. Fixed cost akan muncul, ada nggak ada suatu pekerjaan, besar atau kecil aktivitas ekonomi yang dalam perusahaan itu, maka fixed cost adalah standar resiko yang akan kita hadapi. Maka dari itu kita harus bisa mengcover biaya fixed cost kita dengan baik. Sehingga kalau kita dapat mengcover, maka kita bisa menjalankan atau memitigasikan atau meminimalisir resiko yang akan kita hadapi. Nah, lawan dari biaya tetap adalah biaya variabel, yang mana biaya itu akan selalu berubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Nah, maka seperti saya bilang tadi, gudang itu adalah fixed cost, baik itu dari keamanannya, dari sewanya, dari biaya-biaya yang nempel di gudang, itu ada biaya tetapnya. Namun barang yang ada di gudang itu adalah variable cost, yang mana barang-barang yang ada di gudang itu harus dapat kita manfaatkan dengan baik untuk menghasilkan laba agar fixed cost tadi kita bisa tercover. Oke. Dari situ bisa paham ya sahabat tutor semuanya. Dari sini kita seorang manajer keuangan harus bisa memanfaatkan kasnya tadi sehingga mengolah variable cost-nya itu menjadi laba. Nah, sehingga laba yang tadi bisa mengcover biaya variabelnya maupun biaya fixed cost-nya. Karena fixed cost akan muncul baik itu operasional perusahaan itu berjalan maupun tidak berjalan. Nah, sehingga untuk menentukan standar risiko di dalam operasional perusahaan adalah biaya tetapnya. Itu menjadikan standar. Jika biaya tetap ini bisa tercover, maka risiko bisnis itu bisa diminimalisirkan. Oke. Namun di dalam pemanfaatannya, di dalam pelaksanaannya, setiap risiko pasti juga mengalami yang namanya keuntungan. Dia akan berjalan dengan garis lurus. Kita menggunakan dengan sistem gambar di bawah ini, sahabat tutor, di mana gambar satu adalah biaya variabel, yang kedua ada harga jual, yang ketiga biaya tetap sepanjang kapasitas produksi. Nah, di sini kita bisa lihat sahabat tutor, semakin tinggi biaya, maka penghasilan juga akan semakin tinggi. Penghasilan semakin tinggi, maka risiko juga semakin tinggi. Risiko semakin tinggi, maka produktivitas juga semakin tinggi pula. Nah, sehingga sahabat tutor semuanya, risiko yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi. Risiko yang tinggi juga akan memberikan penghasilan yang tinggi. Ini adalah suatu sistem garis lurus yang saling mempengaruhi. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini. Namun, jika suatu perusahaan tidak berjalan, maka perusahaan ini tidak berjalan, tidak ada biaya penghasilan, tidak juga pada produksi, namun juga ada yang namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini sahabat tutor. Nah, biaya tetap ini adalah standar yang harus kita cover. Nah, untuk menangani kerugian. Kalau kita tidak produksi, maka tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan, maka tidak ada barang yang diproduksi. Tidak ada barang produksi, maka tidak ada laba. Tidak ada laba, maka akan kita mengalami namanya kerugian, yaitu kerugian atas biaya tetap. Nah, jika kita produksi, maka biaya tetap muncul, biaya variabelnya akan naik, namun penghasilan kita juga akan naik. Nah, di antara biaya garis penghasilan dan biaya variabel ini adalah keuntungan sahabat tutor. Nah,
keuntungan ini adalah maka menghasilkan laba. Nah, ketika penghasilan kita lebih besar dari total biaya, maka kita menghasilkan laba. Pertanyaannya adalah, apakah laba kita ini laba yang produktif atau tidak? Nah, laba yang produktif atau tidak, kita bisa lihat dari break-even point-nya. Nah, ketika laba kita ini bisa mengcover biaya tetap, biaya variabel, total biaya semuanya, maka itu dianggap break-even point kita di titik impas. Namun, jika penghasilan kita ini lebih besar dari total biaya semuanya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap, maka itu yang namanya kita menghasilkan laba. Oke. Nah, jadi biaya variabel dan biaya tetap ini merupakan risiko yang akan kita hadapi ketika kita menjalankan satu produksi barang atau menjalankan aktivitas produksi pada perusahaan. Kemudian arus risiko sebagai ketidakpastian kas. Pendekatan dalam investasi itu mengukur risiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas. Kemudian menggunakan konsep hubungan yang positif antara risiko dan tingkat keuntungan yang layak. Nah, jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, menjalankan suatu pekerjaan investasi, maka kita ada ketidakpastian terhadap kas, penggunaan kas, seperti kita membeli satu barang langka. Nah, jadi kas ini tidak pernah stabil dia. Dia terkadang kita memerlukan terus tiba-tiba. Nah, jadi semakin banyak kas yang kita keluarkan, tentu resiko kita juga semakin tinggi. Nah, jika resiko kita semakin tinggi, maka keuntungan juga akan semakin tinggi pula. Nah, ini adalah satu konsep garis lurus yang saling mempengaruhi antara faktor risiko dan faktor keuntungan. Nah, di mana setiap risiko pasti ada kas yang akan kita spend atau kita keluarkan, sehingga tidak bisa menjamin berapa sih uang atau kas yang kita harus tambahkan ketika kita menjalankan suatu produktivitas. Oke. Nah, ketidakpastian arus kas ini, semakin tidak pastinya arus kas, maka semakin pula risiko kita dalam investasi, semakin besar pengeluaran kita. Nah, investasi di masa yang akan datang mempunyai unsur ketidakpastian, maka kita hanya akan mengatakan tentang nilai yang kita harapkan. Nah, karena tidak pastinya risiko yang kita hadapi seperti apa, karena tidak pastinya kas yang kita keluarkan berapa, maka kita perlu yang namanya standar. Jadi standar yang kita harapkan, seperti tadi, berapa biaya cost, biaya tetapnya. Kita taruh biaya tetap sebagai standar. Itu bisa juga kita lakukan untuk meminimalisasi risiko, agar kas yang kita keluarkan tidak akan melebihi dari biaya yang sudah kita keluarkan, biaya yang sudah kita patokkan. Jadi biaya-biaya uang yang kita keluarkan tidak akan melebihi dari unsur-unsur biaya yang sudah kita patokkan, yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi penyimpangan dari nilai yang diharapkan diukur dengan deviasi standar. Selama biaya yang kita keluarkan masih di bawah dari standar yang kita patokkan, maka perusahaan itu atau risiko itu masih bisa terkendali. Namun, jika biaya yang kita keluarkan sudah melebihi dari standar yang kita patokkan, maka risiko yang kita hadapi itu tidak terkendali lagi. Maka perlu kita yang namanya restrukturisasi dalam keuangan. Oke. Namun risiko tidak hanya dari segi kas saja, namun juga bisa kita dapat risiko dari segi proyek. Nah, proyek yang berisiko dalam produktivitasnya, dalam barang yang kita dapatkan. Jadi semakin tidak pastinya arus kas atau semakin besar nilai deviasi standar arus kas, maka semakin berisiko proyek tersebut. Masalah yang timbul adalah proyek investasi berjangka waktu lama, sedangkan arus kas harus ditaksir setiap tahun, termasuk ketidakpastian. Nah, jadi maksudnya adalah sahabat tutor, terkadang kita menargetkan suatu pekerjaan itu dalam waktu setahun. Karena apa? Karena biaya tadi kita meminimalisasi biaya agar risikonya tidak besar. Namun ternyata proyek yang kita investasikan ini itu jangka waktunya sangat lama, lebih dari 1 tahun. Maka dari itu timbullah risiko-risiko baru yang akan kita hadapi.
Maka dari itu perlunya kita mengatur pola keuangan yang baik agar arus kas kita tidak sampai defisit ketika kita melakukan investasi terhadap proyek tersebut. Misalnya lebih dari 1 tahun, jangan sampai kas ini yang kita investasi untuk modal kerja kita dalam proyek itu menjadi defisit sehingga proyek kita tidak berjalan dengan baik. Nah, pola arus kas yang kita kelompokkan menjadi 2 tipe. Pertama itu pola independen, tidak ada korelasi. Yang kedua adalah berkorelasi sempurna, di mana antara proyek kita di tahun ini ke tahun depan itu tidak ada korelasinya, sehingga kita hanya menganggarkan setiap tahun, oke, segini, tahun depan kita menghitung dari awal. Nah, namun kalau pola arus kas yang berkorelasi sempurna, kita harus bisa melakukan pembagian kas dengan baik. Jadi kita tidak bisa melihat per tahun, tapi kita melihat dari awal proyek ini berjalan sampai proyek ini selesai. Nah, jadi ini namanya berkorelasi sempurna, di mana arus kas kita tahun lalu dengan yang akan datang itu saling keterkaitan dan saling berakumulatif. Oke. Nah, di dalam untuk meminimalisasi risiko, kita menggunakan metode-metode CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Nah, jadi CAPM ini itu hubungan yang positif dan linear antara risiko dan tingkat keuntungan diharapkan. Jadi semakin tinggi risiko, maka keuntungan semakin tinggi. Nah, tidak ada orang yang mengambil risiko tinggi itu keuntungannya rendah, atau sebaliknya risiko rendah keuntungan tinggi. Itu tidak relevan, sahabat tutor semuanya. Maka dari itu perlu yang namanya perencanaan yang tepat, perhitungan yang tepat agar bisa mengendalikan satu risiko. Nah, dengan risiko yang terkendalikan, maka keuntungan yang diharapkan juga akan tercapai. Nah, metode CAPM ini itu sangat berkontribusi sekali terhadap para investor, para manajer keuangan di dalam memutuskan satu pekerjaan atau investasi. Karena tidak mau kita seorang manajer keuangan masuk ke dalam suatu proyek yang risiko tinggi tetapi keuntungannya tidak sesuai. Tentu harus sesuai. Karena kita harus bisa melihat dari segi pengorbanan dan manfaat yang akan kita dapatkan. Konsep CAPM juga semula dikembangkan untuk investasi sekuritas, sekarang juga bisa dikembangkan untuk investasi real aset. Ini jadi konsep-konsep CAPM ini juga bisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang real saya. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-real, seperti kita perdagangan trading, tetapi juga bisa untuk melakukan investasi-investasi nyata seperti properti dan lain sebagainya. CAPM juga berargumentasi bahwa memang benar arus kas tidaklah pasti yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya operational leverage dan faktor-faktor siklikalitas atau hubungan antara kondisi bisnis dengan kondisi perekonomian. Jadi CAPM ini juga berpengaruh juga terhadap kondisi bisnis, kondisi perekonomian. Contoh seperti sekarang ini ketika kita mengalami COVID, maka banyak bisnis-bisnis yang anjlok, banyak bisnis-bisnis yang tutup gulung tikar, tapi juga tidak sedikit bisnis-bisnis masih bisa bertahan. Maka perlu yang namanya kita minimalisasi risiko-risiko akibat dari kondisi bisnis dan kondisi perekonomian. Baik itu perekonomian suatu negara maupun perekonomian secara global. Jadi risiko-risiko yang faktor dari eksternal ini juga dipikirkan oleh seorang manajer keuangan selain dari risiko-risiko yang terjadi akibat dari teknis. Akibat non-teknis juga dipikirkan. Dalam CAPM, risiko didefinisikan sebagai beta sehingga perusahaan yang mempunyai operating leverage dan siklikalitas yang tinggi diartikan sebagai perusahaan yang mempunyai risiko atau beta yang tinggi. Jadi orang yang berinvestasi di masa COVID ini adalah memiliki risiko yang tinggi, sahabat tutor. Maka dari itu keuntungan diharapkan juga harus tinggi. Jadi perlu juga dilihat konteks dari segi faktor perekonomian dan bisnis yang terjadi saat ini. Tidak hanya kita melihat faktor internal, faktor-faktor dari operasional,
Tapi faktor-faktor perekonomian, faktor-faktor siklikalitas suatu bisnis, iklim bisnis juga perlu kita perhatikan agar kita bisa mengendalikan resiko-resiko dalam investasi. Perusahaan yang mempunyai ketidakpastian arus kas yang tinggi akan cenderung mempunyai beta yang tinggi pula. Maka dari itu perlu yang namanya planning atau perencanaan kas yang tinggi, yang bagus, yang baik agar kita bisa meminimalisir resiko. Caranya gimana? Seperti saya bilang tadi, yaitu kita gunakan standar patokan biaya yang harus kita keluarkan dalam menjalankan satu proyek. Biaya-biaya itu tuh kita patokan dulu, sehingga kas yang kita keluarkan tidak akan melebihi dari biaya yang sudah kita canangkan. Oke? Di dalam meminimalisir risiko atau memitigasi risiko, salah satunya adalah melakukan diversifikasi bisnis. Jadi semakin banyak bisnis yang kita buat, maka risiko pun akan semakin kecil. Kenapa itu terjadi? Karena diversifikasi bisnis itu kita membagi-bagikan. Berarti membagi-bagikan beragam-ragam usaha. Jadi suatu perusahaan atau bisnis dengan operasional yang tidak tergantung pada penjualan satu jenis saja dengan tujuan menambah profitabilitas, mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja bisnis. Contoh ya sahabat tutor, diversifikasi bisnis itu seperti perusahaan Indofood, Sinarmas Group. Itu di mana perusahaan Indofood contohnya, mereka membuat Indomie. Mereka memasak Indomie tersebut melalui Indosawit. Itu di mana Indosawit adalah bagian dari bisnis mereka juga Indofood di dalam menghasilkan minyak kelapa sawit. Bagaimana dengan minyak? Dalam pengolahan mereka perlu tepung. Maka tepung mereka memiliki usaha tepung Bogasari sebagian dari bisnis mereka. Sehingga perputaran mereka dalam menghasilkan produk Indomie itu tidak hanya satu saja. Tetapi mereka juga jual tepung, mereka juga jual minyak makan, di mana minyak makan juga mereka pakai juga untuk produksi aktivitas dalam menghasilkan mie, juga membuat mie juga mereka menggunakan tepung mereka sendiri. Ini merupakan bagian untuk meminimalisir risiko bisnis dengan melakukan diversifikasi bisnis tersebut. Jadi dengan adanya diversifikasi bisnis mereka tidak hanya berfokus pada satu penjualan saja. Jadi misalnya ada produk mereka seperti misalnya saya berarti minyak makan mereka tidak jual misalnya, mereka pakai sendiri juga bisa. Kalau tidak begitu laku bisa mereka gunakan untuk bisnis mereka yang lain gitu. Jadi menurut si Harvard dan Ripple menyatakan diversifikasi bertujuan untuk satu pertumbuhan dan nilai tambah. Semakin banyak bisnisnya, semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan, maka dianggap perusahaan itu semakin sehat. Yang kedua, meratakan resiko. Jadi resiko yang tadinya 100% untuk satu usaha bisa disetarakan lah, dibagikan ke tempat yang lainnya. Contoh seperti saya bilang tadi, misalnya tepungnya tidak laku, mereka bisa pakai sendiri untuk buat mie mereka, ya kan? Atau membuat usaha mereka lainnya, seperti juga dengan minyak makan, setelah itu. Jadi mereka bisa pakai untuk produktivitas mereka sendiri, untuk penjualan mereka sendiri. Jadi mereka tidak fokus pada satu bidang usaha saja. Yang ketiga itu mencegah monopoli pesaing. Jadi misalnya kelangkaan mereka mendapatkan bahan pokok mereka, contohnya kalau mereka tidak ada tepung misalnya, Indomie tidak bisa produksi karena mereka sangat tergantung pada bahan pokok di kompetitor. Jadi mau nggak mau mereka harus memiliki stok bahan pokok yang besar. Untuk mencegah ini, ya kita buka yang namanya diversifikasi bisnis. Kita bikin sendiri saja usaha tepung, seperti itu. Kemudian itu mencapai sinergi yang tadi saya bilang ya, tepungnya digunakan untuk buat ini, untuk buat minyak makannya untuk memasak minyak. Jadi itu mencapai sinergi. Jadi mereka
memproduksi atau membuat satu bisnis tapi yang masih berkesinambungan, saling berhubungan. Kemudian itu mengendalikan pemasok dan distributor. Di sini juga kita bisa mengendalikan, bisa memenuhi konsumen kita di dalam produksi. Kemudian tujuan dari diversifikasi ini itu memenuhi ambisi dari personal manager. Jadi seorang manajer keuangan tentunya mempunyai satu tujuan ya, atau ambisi yang kuat. Contohnya kenapa? Kita kalau bisa memproduksi sendiri, kenapa kita beli sama orang lain? Sehingga kita bisa meminimalisasi biaya atau mengefisiensi biaya kita dan efektivitas pekerjaan kita. Jadi ini juga salah satu kekuatan seorang manajer keuangan dalam mengatur berbagai aspek bisnis, baik itu dari bisnis hulu sampai ke hilirnya, sehingga uangnya, perputaran keuangan arus kas itu terkendali di tempat bisnisnya itu saja, tidak lari ke tempat kompetitornya atau ke vendor luarnya, sehingga dia tidak ketergantungan baik itu barang, baik itu kas, dia tidak kegantungan terhadap pihak luar. Nah, ini juga merupakan ambisi dari seorang manajer keuangan di dalam mengelola suatu perusahaan untuk meminimalisir risiko. Oke, sahabat tutor, demikianlah pembahasan kita tentang risiko dalam investasi. Bagaimana, apa itu risiko, konsep risiko seperti apa, bagaimana kita mengendalikan risiko, dan seperti apa kita cara memitigasi atau meminimalisir suatu risiko. Maka dari itu, sahabat tutor perlu pahami bahwa seorang manajer keuangan itu tentunya memiliki tujuan yang, visi yang sangat jauh ke depan. Tidak hanya memikirkan tentang aspek-aspek keuangan saja, tetapi juga aspek-aspek operasional, aspek perputaran arus kas, dan juga bagaimana aspek bisnis dan pengaruh dari luar. Jadi manajer keuangan juga harus memiliki kompetensi dan capability yang sangat luas sekali, serta pengetahuan yang tinggi terhadap bisnis yang akan dia investasikan. Demikian sahabat tutor, terima kasih atas perhatiannya. Sekali ini kita akan membahas kisi-kisi diskusi kita itu tentang bagaimana cara kita meminimalisasi risiko dan risiko apa saja yang kita hadapi. Jadi di sini saya sudah memberikan kisi bahwasanya risiko itu banyak macamnya, ada risiko kas, proyek, dan risiko operasional. Di sini sahabat tutor harus bisa menjelaskannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemahaman sahabat tutor. Cara memitigasi atau meminimalisir satu risiko yaitu salah satu seperti saya sudah bilang tadi, diversifikasi bisnis, menggunakan riset, dan menggunakan modal sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini sahabat tutor bisa mengembangkannya lagi. Saya sudah memberikan jalannya, dengan sahabat tutor kembangkan sesuai dengan pemahaman sahabat tutor. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk diskusi 4 kita. Sahabat tutor, saya harap dapat menjalankan tugas sahabat tutor sebagai mahasiswa, baik di dalam mengisi jawaban terhadap diskusi, menyelesaikan kuis, dan jangan lupa sahabat tutor menyelesaikan tugas, karena di pertemuan kelima ini kita ada tugas kedua. Saya harap sahabat tutor bisa menyelesaikan tugas sendiri tanpa harus melakukan plagiarism. Pahami kemampuan kita, lakukan apa yang sahabat tutor bisa lakukan. Yang penting sahabat tutor mengerjakan tugas dengan baik. Lebih baik sahabat tutor mengerjakan daripada sahabat tutor tidak bisa atau tidak membuat tugas. Oke, sahabat tutor, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be kreatif. Sampai jumpa lagi sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.